saya pikir mengatakan bahwa itu tidak secara eksplisit ditujukan kepada Ustadz Adi Hidayat, itu menandakan mereka sebenarnya ngeper. Kalau saya ditanya sebagai ahli pidana, kebetulan saya kan sedikit dari doktor hukum yang menulis Undang-Undang ITE, jelas apa yang dilakukan oleh Eko Kuntadi dan yang lain-lain itu memenuhi pasal 27 ayat 3, ancaman pidananya 4 tahun, denda setinggi-tingginya 750 juta. Pertanyaannya di mana unsurnya? Kan jelas di dalam caption mereka itu menyebut uang yang terkumpul 60 miliar diserahkan 14 miliar, dan jelas itu ditujukan kepada siapa yang mengumpulkan itu gitu loh. Jadi yang dimaksud deskripsi menghina itu sasarannya jelas, fitnahnya kepada siapa. Oleh karena itu saya melihat cobalah itu dipidanakan, tetapi pidana itu bukan satu-satunya, sebab kita ketahui pidana itu semua sepenuhnya tergantung polisi. Kalau polisinya sakit kembung bertahun-tahun, perkara itu tidak akan pernah meningkat, ya. Sekedar pelaporan saja atau pengaduan tidak akan pernah meningkat menjadi penyelidikan apalagi penyidikan. Karena itu proses yang paling benar kalau polisi macet, gugat aja secara perdata. Jadi beberapa saran saya itu sudah dipakai, salah satunya yang dipakai oleh ini teman-teman Egy Sujana ya, menggugat Jokowi. Nah sekarang dicoba itu, nanti kalau laporan itu di PTS-kan atau laporan sakit kembung ditutup tidak, diteruskan juga enggak, gugat secara perdata dasarnya 1365 ya. Disita saja itu rumahnya Eko Kuntadi ya. Jadi semua persyaratan itu secara perdata nanti prinsipnya seperti jalan tol. Kalau perkara perdata itu kan privat, diletakkan sita jaminan saja, sekaligus itu untuk pendidikan hukum dan pembelajaran agar orang-orang itu jangan jadi buzzer, jangan memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu pendapat saya sebagai ahli pidana. Terima kasih. Nampaknya ada cara berpikir yang kacau atau mengkacaukan. Pengumpulan dana itu sifatnya memakai perizinan Menteri Sosial atau perizinan pemerintah kalau itu berskala nasional, diiklankan secara terbuka di televisi dan sebagainya. Itu memerlukan izin pemerintah. Tetapi kalau sumbangan itu terkait dengan kewajiban agama, kemudian untuk peribadatan ya, dan dilakukan oleh organisasi tertentu terhadap anggotanya seperti Muhammadiyah dan lain-lain, termasuk Ustadz Hidayat dan teman-temannya, ya tidak dong, karena dia tidak mengiklankan televisi, dia tidak pasang iklan di media. Jadi saya pikir itu cara berpikir dengan konstruksi yang konyol semata-mata karena satu, dia tidak mampu melakukan itu, kemudian yang kedua, dia iri karena di saat ini banyak masyarakat yang kere ya, jadi buzzer, dipilih-pilih jadi buzzer, kok ini ada orang ngumpulin duit diserahkan ke Palestina. Jadi nggak ada dasar hukumnya kalau itu untuk undian sosial, kalau itu terbuka secara nasional, sifatnya masih begitu, harus ada izin. Orang ini perorangan kok ya, apalagi organisasi keagamaan yang sudah berbadan hukum seperti Muhammadiyah dan kepunyaan Ustadz Adi Hidayat, ya boleh-boleh aja. Eko Kuntadi atau yang lain nggak nyumbang, nggak masalah ya. Tapi jangan sewot, jangan fitnah, jangan takut dilaporkan polisi mau masuk bui dan